Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi konsep TQM, ISO, dan Six Sigma. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Indah Triutami dengan NIM 432200010124. Selanjutnya, Marsha Dinda Firmansyah dengan NIM 432200010125. Dan yang terakhir, Tiara Diva Prasetyanti dengan NIM 432200010126. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangki. Apa sih konsep TQM itu? Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkat karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. TQM berfungsi efektif dalam berbagai organisasi, yaitu sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan yang fatal. Yang tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi. Studi kasus dalam penerapan TQM ini yaitu pada PT Igasar Padang. PT Igasar belum menerapkan TQM, namun telah menerapkan Total Quality Control, yang dalam hal ini TQC merupakan elemen dari TQM itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis perhitungan statistik, dari segi informasi tentang produk diperoleh bahwa 30% dari jumlah pelanggan mengetahui dan menggunakan produk ready mix konkret dari konsumen lain. 30% mengetahui dari promosi dan 40% mengetahui sendiri. Dari segi jadwal pengiriman produk, 20% dari pelanggan menyatakan tidak terlambat. 70% menyatakan kadang-kadang terlambat dan 10% menyatakan sering terlambat. Sedangkan dari segi pelayanan, 30% dari pelanggan menyatakan sangat puas dengan tanggapan keluhan, 50% menyatakan cukup puas dengan tanggapan keluhan, dan 20% menyatakan tidak puas dengan tanggapan keluhan. Apa itu konsep ISO? Konsep ISO adalah organisasi internasional untuk standarisasi atau biasa disingkat ISO, adalah badan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dan badan standarisasi nasional setiap negara. Tujuan dari ISO diantaranya meningkatkan kredibilitas perusahaan, mengoptimalkan kinerja karyawan, meningkatkan goodwill perusahaan, dan kepercayaan masyarakat pada produk dan sebagainya. Adapun manfaat dan kegunaan ISO yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, mendapatkan daya saing produk di level internasional, meningkatkan kualitas produk komersial dan industri di tingkat standar nasional, menaikkan kredibilitas suatu perusahaan dan meningkatkan peradaban manusia. Jenis-jenis ISO yaitu ISO 9001 yaitu standar yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen mutu. ISO atau IEC 17025 yaitu standar yang berkaitan dengan lembaga pengujian atau seperti laboratorium. ISO 14001 yaitu standar yang berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan. ISO 22000 yaitu standar berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pengaman. ISO atau IEC 27001 yaitu standar yang berfokus pada sistem keamanan informasi atau dikenal dengan istilah Informasi Security Management System. ISO 28000 yaitu standar yang berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pada rantai pasokan bagi perusahaan yang memiliki resiko yang cukup tinggi. ISO 50001 yaitu standar yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen energi. ISO TS 16949 yaitu spesifikasi secara teknikal yang dikhususkan pada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Studi kasus pada SNM ISO 9001 terhadap kinerja karyawan di PT Otsuka Indonesia.
Nampak bahwa komitmen perusahaan dalam menjalankan SMM ISO 9001 ini memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Sedangkan perencanaan sertifikasi dan penerapan prosedur tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja karyawan melalui budaya kerja perusahaan. Perbedaan paling mendasar adalah perencanaan sertifikat ISO 9001 di PT Otsuka Indonesia lebih banyak dikerjakan oleh key person di setiap departemen sehingga ada anggapan bahwa perencanaan sertifikat tidak memberikan pemberdayaan dan kebebasan serta kualitas kerja tim karyawan. Pengertian Six Sigma. Istilah Sigma diambil dari huruf abjad Yunani yang digunakan untuk menggambarkan variabilitas di mana pertimbangan pengukuran unit secara klasik dalam program tersebut adalah defect per unit. Karakteristik Six Sigma. Pertama, kelangsungan perusahaan bergantung kepada kemajuan bisnis. Yang kedua, perusahaan bertambah besar berdasarkan kepuasan pelanggan atau customer. Ketiga, kepuasan pelanggan ditentukan oleh quality, price, dan delivery, dan sebagainya. Kelebihan Six Sigma. Salah satunya adalah dapat diterapkan di bidang usaha apa saja, mulai dari rencana strategi sampai operasional, hingga pelayanan pelanggan dilakukan secara maksimal dan kekurangannya dalam biaya pelatihannya yang membutuhkan biaya besar. Studi kasus manufaktur kayu lapis bermaksud menerapkan program peningkatan kualitas Six Sigma untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja dari karakteristik kualitas produk kayu lapis itu. Selanjutnya, hasil-hasil perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi dalam tabel 2 perlu dimasukkan ke dalam tabel berikut untuk menentukan DPMO dan nilai sigma. Dari hasil perhitungan di atas, tampak DPMO yang cukup tinggi, yaitu 101.584 yang dapat diinterpretasikan bahwa dari 1 juta kesempatan yang ada akan terdapat 101.584 kemungkinan bahwa proses produksi pembuatan kayu lapis tidak memenuhi spesifikasi ketebalan 2,40 ditambah 0,05 mm. dan memiliki kapabilitas proses yang rendah untuk memenuhi spesifikasi ketebalan produk, yaitu sebesar 2,77 sigma. Sekian dari kelompok 4, segala kekurangan dalam pembahasan ini kami mohon maaf dan semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.